Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan mengkaji tentang sirah dari ulama-ulama hadis. Kita akan mengkisahkan satu ulama yang sangat fenomenal. Banyak pujian para ulama mengalir kepada ulama ini. Bahkan dia adalah salah satu dari madhab yang disepakati oleh para ulama, walaupun madhabnya tidak tersebar. Siapa dia? Dia adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa madhab yang disepakati itu ada 6. Pertama, madhab Ats-Tsauri. Yang kedua, madhab Auza'i. Yang ketiga, madhab Hanafi. Yang keempat, madhab Maliki. Yang kelima, madhab Syafi'i. Dan yang keenam, madhab Hambali. Akan tetapi madhab Ats-Tsauri nisbah kepada Sufyan Ats-Tsauri dan juga madhab Auza'i hilang dengan meninggalnya ulama ini, dan tidak banyak murid-muridnya yang kemudian menyebarkan pahamnya sehingga kemudian hilang di telan zaman, kecuali hanya 4 madhab yang kita kenal: madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Orang yang kita akan kisahkan ini adalah orang yang sangat ajaib. Banyak pelajaran yang kita akan petik nanti ketika kita mengkisahkan siapa Sufyan Ats-Tsauri ini. Dia bukan orang biasa, seolah-olah diciptakan Allah untuk hadis Nabi SAW. Makanya kemudian banyak juga ulama-ulama hadis yang kemudian mencantumkan atau meriwayatkan dari hadis kitab Sittah dan juga Musnad Imam Ahmad dari Imam Ats-Tsauri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, karena juga seperti Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian juga Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sahih dan sunan-sunan mereka. Ada yang mengatakan Imam Bukhari mencapai 395 hadis, Imam Muslim 413 hadis, Abu Dawud 246 hadis, Imam Tirmidzi 348 hadis, Nasai 315 hadis, Ibnu Majah 360 hadis, dan Ahmad 1627 hadis. Periwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri dan dicantumkan dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana sosok Sufyan Ats-Tsauri ini. Nanti kita akan jelaskan siapa namanya, nasabnya, bagaimana belajarnya, bagaimana rihlahnya, bagaimana pujian para ulama kepadanya, bagaimana ujiannya, dan bagaimana wafatnya. Cukuplah perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalau yang ngomong Imam Ahmad, berarti orang ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Kata Imam Ahmad, atadri mal imamu fi qalbi.
tahukah kalian siapa imam yang aku pilih dalam hatiku? Maka Imam Ahmad mengatakan, dialah al-imam Sufyan ats-Tsauri la yataqaddamu ahadun. Dialah Imam Sufyan ats-Tsauri, tidak ada satupun orang yang bisa melawannya, menandinginya. Artinya bahwa Imam Ahmad sangat memuji Sufyan ats-Tsauri. Bahkan Abdullah ibn Mubarak yang kemarin saya ceritakan, ma'ruf siapa Abdullah ibn Mubarak ya, dia sampai memuji Sufyan ats-Tsauri dan mengatakan, la a'lamu ala wajhil ardil yaum a'lam min Sufyan. Aku tidak tahu di permukaan bumi ini manusia yang lebih alim melebihi Sufyan ats-Tsauri. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak ini menyesal gara-gara ketika hidupnya Sufyan ats-Tsauri, dia tidak banyak belajar kepada Sufyan ats-Tsauri, malah belajar kepada orang lain. Sehingga dia katakan, lima lam atrah nafsi baina yaday Sufyan wa lima dhahabtu li fulan wa fulan. Kenapa dulu diriku ketika Sufyan itu hidup, aku tidak belajar kepada Sufyan, malah belajar kepada fulan dan fulan. Lihat bagaimana pujian Abdullah ibn Mubarak. Menyesal dia, kenapa tidak berjumpa dengan Sufyan ats-Tsauri dan belajar kepadanya. Kemudian juga Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa la yuqaddimu ahad ala Sufyan, atau la yuqaddamu ahadun ala Sufyan la fi zuhdi wala fil ibadati wala fil ilmi wala fil fiqhi. Kata Yahya bin Ma'in, la yuqaddimu ahadun ala Sufyani ahadan. Begitu cara bacanya. La yuqaddimu ahadun ala Sufyani ahadan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi Sufyan, tidak dalam zuhudnya, tidak pula dalam ibadahnya, tidak pula dalam ilmunya, tidak pula dalam fikihnya. Ini manusia ajaib, manusia yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kita masuk pada nama dan nasabnya. Sufyan ats-Tsauri adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, dan dia silsilahnya sampai kepada Adnan, artinya dia memang dari keturunan Arab. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ini dilahirkan pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Maknanya dia di usia 64 tahun meninggal. Dan subhanallah, dia hidup di zaman Sulaiman ibn Abdul Malik, artinya dia hidup di antara dua kekuasaan, baik kekuasaan Bani Umayyah ataupun kekuasaan Bani Abbasiyah, karena dia hidup di akhir runtuhnya Bani Umayyah dan tegaknya Bani Abbasiyah. Jadi dia berjumpa dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah dan khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ini, dia memiliki ibu luar biasa. Makanya dalam dunia pendidikan, seorang ibu itu sangat berperan untuk anaknya. Rata-rata para ulama dunia itu dicetak oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Imam Syafi'i dicetak oleh ibunya sehingga menjadi ulama dunia. Imam Malik dicetak ibunya sehingga menjadi ulama dunia. Imam Ahmad dicetak ibunya sehingga menjadi ulama dunia. Termasuk juga Sufyan ats-Tsauri yang mencetak itu ibunya. Ketika kecil, Sufyan ats-Tsauri ini senantiasa diperintahkan ibunya untuk belajar. Jadi ibunya itu mengancam Sufyan ini, mengancam Sufyan dan mengatakan, idhab fatlubal ilmi,
pergi kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan saya akan berikan apa kebutuhanmu. Kalau kau suka, belajarlah di situ. Tapi kalau kamu tidak suka belajar, maka jangan harap kau mendapatkan apapun dari ibumu. Begitulah. Makanya anak-anak muda yang belum menikah, cari ibu yang bisa mendidik keturunannya. Jangan cantiknya saja. Nanti kalau cantiknya saja, kalau bego masalah. Gak apa-apa, gak seberapa cantik, tetapi cerdas dan bisa membimbing keturunannya. Karena bagaimanapun Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Ketika Musa alaihi salatu wassalam belajar kepada Khidir, kemudian dia keluar dari desa yang bakhil, ada bangunan yang hendak roboh, dibenerin. Kata Musa, buat apa kita benerin rumah yang akan roboh, enggak jelas penghuninya ini. Bagus kita cari rumah yang jelas penghuninya, kita dapat upah, kita bisa beli bekal. Katanya Nabi Khidir, tidak anak, bahwa bangunan ini punya anak yatim, keduanya ada di kota, dan dulu dia turunan dari orang tua yang saleh dan salehan. Begitulah Allah jaga. Kemudian juga, makanya wajar setelah kemudian ibunya terus mendorong anaknya untuk belajar, mencari hadis Nabi SAW, sara amiral mu'minina fil hadis. Makanya Sufyan menjadi amiral mu'minin di dalam hadis. Bahkan ayahnya juga bukan orang biasa, dia seorang muhaddis, saduqun, thiqatun, dan dia namanya Sa'id. Adapun kakeknya Masruq adalah salah satu dari tentara yang bergabung dengan tentara Ali radhiyallahu an, dan dia kibarut tabi'in, dan dia terlibat dalam perang Jamal, berada di saf Ali bin Abi Thalib. Itu kakeknya. Taib. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Allah subhanahu wa taala berikan rizki hafalan yang sangat kuat. Sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Kalau kita sekali dengar langsung lupa, itu bedanya. Ini sekali dengar langsung hafal. Suatu ketika dia masuk kepada majlisnya Hisham ibn Urwah. Hisham putranya Urwah bin Zubair, Zubair bin Awwam, artinya keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Hisham bin Urwah ini karena seorang alim min ulama Islam, dia membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah salah satu muridnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dia duduk di majlis tanpa mencatat, mendengar gitu saja. Setelah kemudian banyak diriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Hisham ibn Urwah ini, kemudian Sufyan mengatakan, wahai imam, wahai guru, perlukah saya ulangi apa yang kau katakan tadi? Kata Hisham, coba kau ulangi. Fa'adahu hifdhan, maka dia bisa mengulangi tanpa ada kesalahan dari hafalannya, padahal dia sami'a marratan wahidah, hanya mendengar satu kali, tapi langsung nancap hafalannya gitu ya. Makanya dia sendiri ngomong pada dirinya, tidaklah sesuatu yang kudengar kecuali langsung terekam dalam otakku. Inilah keajaiban Sufyan ibn Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini luar biasa hafalannya. Bahkan suatu ketika kawan belajarnya itu hilang kitabnya, kitab diat yang sudah dicatatnya itu. Di situ banyak hadis, ratusan hadis Nabi. Kemudian ketika dia hilang kitabnya, dia bertanya kepada Sufyan, ya Aba Abdillah kunyahnya, ya Aba Abdillah, bisa enggak kau ulangi apa yang disampaikan guru kita tentang kitabud diat itu? Maka Sufyan mengulangi dengan hafalannya, dan kawannya mencatat kembali dari Sufyan Ats-Tsauri itu. Ini kan luar biasa. Itulah keajaiban Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya wajar pujian para ulama mengalir. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah, seorang alimin ulama'i Makkah,
ma ra'aitu ahadan afdal min Sufyan wala ra'a Sufyan mithla nafsihi. Aku tidak pernah mengenal ada orang yang lebih afdal dibandingkan Sufyan. Bahkan Sufyan sendiri enggak tahu kalau dirinya itu punya keistimewaan. Sampai seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, dia mengatakan ma khalafa ahadun Sufyan fi syai'in illa kanal qawlu qawlu Sufyan. Tidaklah seseorang berselisih masalah dengan Sufyan, berdebat dengan Sufyan. Imam Waqi mengatakan kana Sufyan bahran. Sufyan itu bahran, lautan ilmu. Apa yang tidak kami ketahui dia tahu. Begitulah pujian para ulama. Dan banyak lagi kalau kita baca satu-satu pujian para ulama sampai Isya enggak selesai-selesai. Hanya bahas pujian saja. Kita masuk pada ibadahnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kalau cerita ibadahnya subhanallah ikhwan, menakjubkan, sangat menakjubkan. Dijelaskan itu sab'ata asabi'a qabla an yarfa'a ra'sahu. Sementara aku sudah tawaf 7 kali tawaf. Berapa sekali tawaf? 7 putaran. Kalau 7 kali tawaf berarti 7 kali 7 putaran. 7 kali 7 putaran berapa? 49 kali ya. 7 kali 7 49. Jadi 49 kali mutar Ka'bah. Ini Sufyan masih sujud enggak bangkit-bangkit. Bukan tidur loh ya. Kalau kita sujud lama tidur ya. Jadi Sufyan itu terkenal kalau sujud lama banget ya. Bahkan juga dijelaskan oleh Ibn Wahab, ra'aitu Ats-Tsauri fil Masjidil Haram ba'dal maghrib shalla thumma sajada sajdatan falam yarfa rasa hatta nudiya bis salatil isya. Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri berada di Masjidil Haram setelah maghrib dia solat sunnah, dan dia lihat sujud tidak pernah bergerak dari sujudnya, dan baru bangkit ketika adzan isya. Anda bisa bayangkan dari maghrib ke isya ada 1 jam, 1 jam ya, sujud 1 jam. Antum jangan sujud 1 jam, 15 menit saja sujud darah sudah ke kepala semua. Udah pusing dia ya. Kalau kita sujud 10 menit aja darah sudah kumpul di kepala itu. Bangkit itu ya sudah banyak burung di kepala itu, cacit-cacit, udah pusing ya. Lah ini Sufyan Ats-Tsauri bisa sujud 1 jam itu. Bukan tidur ya, betul-betul sujud. Seorang ulama itu, lihat ibadahnya sampai seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Qala rajulun li Sufyan, berkata seorang laki-laki kepada Sufyan, ausini, tolong berikan wasiat kepadaku. Maka Sufyan mengatakan, i'mal lid dunya biqadri baqaika fiha walil akhirati biqadri baqaika fiha. Bekerjalah untuk dunia sesuai dengan kehidupanmu di dunia, dan bekerjalah untuk akhiratmu sesuai dengan kehidupan akhiratmu. Taib, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala dikenal kasratul buka wa dzikrul maut, senantiasa banyak menangis dan selalu mengingat kematian. Bahkan suatu ketika, atau Al-Khaffaf, seorang alim ulama, dia mengatakan, ma laqitu Sufyan Ats-Tsauri illa baqiyan, aku tidak pernah berjumpa dengan Sufyan, sekali berjumpa selalu menangis ya. Fakultu, dan aku katakan, ma sya'nuka ya Sufyan, ada apa dengan kamu wahai Sufyan? Maka Sufyan mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syakiyan, karena aku takut kalau catatanku di Lauhil Mahfud aku ini orang yang celaka, maka aku senantiasa menangis. Bahkan dikatakan Abdurrahman, aku mendengar Ibnu Mahdi mengatakan, bata Sufyan indi faja'ala yabki. Suatu ketika Sufyan itu bermalam di rumahku, dan aku melihat tengah malam dia senantiasa menangis.
Kemudian dikatakan, walima tabki ya Sufyan, kenapa engkau menangis wahai Sufyan ya Aba Abdillah? Qala, dia mengatakan, la dhunubi indi ahwan, la dhunubi indi ahwan min dha wa rafa syai'an minal ardi inni akhafu an uslab al iman qabla an amut. Dia mengatakan, sungguh dosaku menurutku lebih ringan dibandingkan kalau seandainya aku meninggal sementara keimananku dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Sufyan ini berani orangnya. Ingat hadis Nabi SAW, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Bahwa seutama-utama jihad adalah menyampaikan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Sehingga para ulama mengatakan, afdal mana? Jihad bertempur di medan perang sampai kemudian syahid, ataukah jihad menasihati penguasa yang zalim? Sampai ulama mengatakan bahwa menasihati penguasa yang zalim jauh lebih afdal dibandingkan jihad di jalan Allah. Karena Rasul mengatakan afdalul jihad menggunakan ismu tafdil, seutama-utama jihad. Lah suatu ketika kita tahu bahwa di zaman Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Mahdi ini adalah khalifah yang keempat dari Daulah Abbasiyah. Sebelumnya Abu Ja'far Al-Mansur, lebih zalim lagi dia. Al-Mahdi ini masih mendingan. Lah suatu ketika ini sebenarnya imam ataupun Khalifah Al-Mahdi ini, khalifah yang keempat dari Bani Abbasiyah ini, meminta kepada Sufyan untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim di negaranya berkali-kali. Tapi Sufyan menolak dan menolak. Sampai akhirnya suatu ketika Al-Mahdi ini haji dan dia sudah menegakkan tenda di Mina. Kemudian dia mendengar bahwa Sufyan Ats-Tsauri ada di situ, maka Khalifah Mahdi meminta, datangkan Sufyan kepadaku. Maka datanglah Sufyan menghadap Al-Mahdi khalifah ini. Kemudian mengatakan, ya ayyuhar rajul, talabnaka miraran fa'ajajta, alhamdulillahilladzi jaa bika. Aku sudah meminta kepadamu wahai rajul, wahai Sufyan, agar engkau menjadi qadhi berkali-kali, tapi engkau menolaknya. Alhamdulillah kau sekarang datang di hadapanku. Irfa ilaina hajatah. Kalau begitu kau mau apa? Sebutkan hajatmu, mumpung aku di sini. Lihat kata-kata Sufyan. Qala, dia mengatakan, wa ma hajati wa qad mala'tal arda dhulman wa jawran fattaqillah. Apa yang aku butuhkan darimu wahai khalifah? Sungguh engkau telah memenuhi bumi ini dengan kezaliman dan kejahatan, bertakwalah kau kepada Allah. Ada orang yang ngomong gini depan penguasa? Coba. Dia ngomong dengan depan penguasa itu, ya, apa yang harus aku butuhkan darimu? Engkau sudah penuhi bumi ini dengan kezalimanmu, dengan kejahatanmu, bertakwalah kau khalifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Khalifah Mahdi ini termasuk orang yang peka dengan kesesatan. Banyak orang-orang zindik yang dipenggal oleh dia, banyak orang-orang paham sesat yang dibinasakan oleh dia. Tapi walaupun demikian, tetap saja Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laqad mala'tal arda dzulman wa jawran. Kamu sudah memenuhi bumi dengan kezalimanmu dan kejahatanmu. Fattaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Coba, penguasa digitukan, apa enggak marah tuh? Tetapi Al-Mahdi cukup sabar. Dia hanya mengangguk-anggukan saja. Taib. Ya. Sekarang apa lagi? Ya. Kemudian dia mengatakan, irfa ilaina hajatakal akhar. Kalau begitu yang lain, kau meminta apa? Selain itu kau meminta apa? Maka Sufyan mengulangi lagi, engkau sudah memenuhi bumi ini dengan kezaliman dan kejahatan. Kata Mahdi, ilam astati an ughayyir, saya sudah berusaha untuk mencegah kezaliman, kejahatan, tapi saya gak bisa. Maka Sufyan mengatakan, tukhallihi ghair, kalau gitu turun ganti yang lain. Turun. Kalau gitu kau jangan jadi khalifah, ganti yang lain aja, katanya. Coba kalau ngomong begini,
di hadapan penguasa, kira-kira apa yang terjadi? Ditangkap nggak tuh? Langsung dicarikan pasal, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata khalifah, irfa ilaina hajatakal akhar. Sudah, lupakan yang ini, minta apa lagi kamu? Maka kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, ittaqillah fi abna'il muhajirin wal ansar. Bertakwalah kau kepada Allah. Lihat anak-anak muhajirin dan ansar yang fakir-fakir itu, bantu mereka. Faqdi lahum hawaijahum, bantu mereka. Kemudian apa lagi? Maka dia mengatakan, kau tidak lihat jemaah haji di hadapanmu, fuqara wal masakin, banyak fasilitas yang kurang memadai, banyak kebutuhan-kebutuhan yang kurang bagi mereka, cukupkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa lantang sekali Sufyan Ats-Tsauri menasihati khalifah. Tetapi sebelumnya memang ada kisah yang menarik. Sebelum ini kan khalifah yang keempat. Khalifah yang ketiga itu namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Itu ada lagi ceritanya, Sufyan Ats-Tsauri. Abu Ja'far Al-Mansur ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, orangnya zalim. Tapi walaupun demikian, Abu Ja'far Al-Mansur ini menghendaki Sufyan itu untuk jadi qadhi, karena memang orang-orang Baghdad, orang-orang Irak itu, mereka berbangga dengan Sufyan. Kami punya Sufyan, kami punya Sufyan. Berbangga dengan orang-orang Madinah yang punya Imam Malik. Orang Madinah berbangga dengan Imam Malik, orang-orang Irak berbangga dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dan tidak ada orang yang lebih alim daripada Sufyan Ats-Tsauri. Makanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur meminta dia jadi qadhi, tapi ditolak. Sampai suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri dihadapkan ke hadapan khalifah, dipaksa untuk jadi qadhi. Bayangkan, dipaksa jadi qadhi. Yang minta siapa? Khalifah. Kalau sekarang senang jadi hakim agung, oh luar biasa ya, kandidatnya banyak. Kalau bisa kau saja, jangan biar aku yang jadi hakim. Kalau sekarang kan begitu. Sufyan tidak mau. Marah ini Abu Ja'far Al-Mansur ini. Akhirnya apa? Datangkan orang, penggal leher di hadapannya. Dipenggal betul leher orang itu. Kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kalau kau tidak mau jadi qadhi, nasibmu sama dengan dia. Nasibmu sama dengan dia, penggal lehernya. Akhirnya kemudian kata Sufyan, kalau begitu berikan aku 3 hari, aku ingin istikharah. Rupanya waktu 3 hari ini dijadikan oleh Sufyan Ats-Tsauri untuk kabur. Jadi dia minta istikharah, tapi dia kabur. Kabur dia. Dia tidak membawa banyak harta, karena kalau seandainya dia membawa banyak harta, tentu akan terjadi kecurigaan. Boleh jadi perjalanan dirampok orang kan gitu. Jadi dia hanya membawa bekal untuk seminggu 2 minggu saja. Habis itu dia bekerja di tempat orang gitu ya. Keluar dia dari Irak ke Yaman. Dalam perjalanan dari Irak ke Yaman itu, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala akhirnya bekerja di salah satu kebun inab, kebun anggur ya. Dan dia berusaha untuk menyembunyikan kebesaran ulamanya. Dia pakai pakaian biasa, pokoknya layaknya pekerja, sehingga orang tidak curiga kalau dia Sufyan Ats-Tsauri. Sampai akhirnya suatu ketika pemilik kebun ini meminta kepada Sufyan Ats-Tsauri untuk dipetikkan inab itu, anggur itu. Rupanya persis seperti kata-kata seperti kisahnya Abdullah ibn Mubarak. Diminta yang manis, datang yang kecut pula. Minta yang manis, datang yang kecut pula gitu kan. Jadi majikannya marah dan mengatakan, kau ini bisa kerja nggak, bahasanya? Bisa kerja nggak kamu itu? Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, sementara orang yang punya kebun dia tidak tahu kalau di hadapannya Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan, bagaimana aku akan memakan anggurmu sementara engkau belum mengizinkan aku memakannya? Tiba-tiba kemudian tertawalah pemilik kebun anggur itu. Kau kayak Sufyan saja katanya. Apa kata pemilik kebun? Kamu kayak Sufyan saja, sok warok katanya. Kenapa? Karena Sufyan Ats-Tsauri terkenal waroknya. Sehingga pemilik kebun ini mengatakan, kok ini sok waro kamu? Kok siapa kamu ini? Kayak Sufyan aja kamu ini katanya. Padahal betul-betul Sufyan itu ya. Akhirnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tidak digubris oleh pemilik kebun ini. Jadi suatu hari pemilik kebun ini jalan ke pasar.
Kemudian di pasar ngobrol pula dia dengan kawan-kawan di pasar. Payah, saya ini punya pekerja, kemarin saya ada masalah, saya suruh ambil anggur yang manis, dia ambil pula yang kecut. Diceritakan kisahnya. Kemudian orang ini kaget. Ya, apa kau cerita? Jangan-jangan dia Sufyan betulan, katanya. Karena saya mendengar khalifah menginstruksikan kepada luar biasa. Akhirnya dia meminta kepada orang yang menangkap Sufyan Ats-Tsauri, keluar kalian, keluar. Akhirnya keluar semuanya. Maka berhadapanlah gubernur Yaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kata gubernur Yaman, "Masmuk, siapa namamu?" Kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ana Abdullah, saya hamba Allah." Kata raja, kata gubernur, "Semua orang Abdullah, semua orang Abdullah, saya juga Abdullah, hamba Allah. Siapa nama?" "Abdullah," katanya. "Uqsimu billah," katanya, "aku bersumpah kepada Allah, siapa nama yang ibumu memberikan kepadamu?" Akhirnya dia ngaku, Sufyan. Sufyan, "Ibnu man? Anak siapa? Siapa bapakmu?" "Abdullah." "Siapa bapakmu?" "Abdullah." "Saya juga Abdullah, saya tidak hendak bicara tentang siapa Abdullah. Saya Abdullah, bapakmu juga Abdullah. Siapa nama bapak yang diberikan kakekmu kepada bapakmu?" "Iqsumi billah," aku bersumpah kepada Allah, sebutkan nama bapakmu. Akhirnya dia mengatakan, "As-Sa'id." "Sa'id ibn Masruq?" "Iya, Sa'id ibn Masruq." "Kalau begitu anda Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq?" "Iya, saya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq." Karena sudah ketahuan identitasnya. Ya, ulama yang kondang itu. Ya, pokoknya setiap pertanyaan ya. Ini wali Yaman, ini gubernur Yaman kasihan dengan Sufyan, dia ingin nolong. Dia mengatakan, "Ya Sufyan, aku tahu kau seorang ulama, tidak pantas kau diburu oleh khalifah. Kalau kau bersembunyi di telapak kakiku sekalipun, pasti khalifah akan tahu. Maka saya sarankan, pergilah sejauh mungkin, selamatkan dirimu." Akhirnya setelah itu pulanglah, ataupun Sufyan Ats-Tsauri akhirnya balik lagi dari Yaman ke Mekah. Namanya ulama besar, murid-muridnya banyak di Mekah. Sampai di Mekah pula musim haji, orang-orang kenal Sufyan Ats-Tsauri kan. "Oh, guru kami datang," semua diciumnya begini-begini. Tersebarlah kabar Sufyan Ats-Tsauri ada di Mekah. Lah kebetulan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tahun itu ikut haji juga, sedang bergerak dari Irak menuju Mekah. Mendengar bahwa Sufyan Ats-Tsauri ada di Mekah, maka dia ingin menangkap sendiri, tak mau nyuruh pasukannya. Maka murid-murid Sufyan Ats-Tsauri meminta, "Ya guru, khalifah sudah sampai, mereka akan menangkapmu. Bersembunyilah kamu, pergi sejauh mungkin." Tapi Sufyan Ats-Tsauri tidak. Harus kemana lagi? Kemanapun dia diburu masalahnya. Maka kemudian dia salat di hadapan Ka'bah, dan kita tahu sujudnya lama sekali. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kedua kaki Abu Ja'far Al-Mansur tidak menginjakkan di haram, dan doanya dikabulkan Allah Azza wa Jal. Di perjalanan Abu Ja'far Al-Mansur sakit yang menyebabkan kematiannya. Luar biasa kisah daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, la Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, di antara bagaimana beliau itu sangat keras dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Akidahnya, bagaimana akidah beliau luar biasa, ikhwan. Jadi betul-betul dia kalau ada orang menyimpang itu marah. Sampai-sampai dijelaskan ketika membahas tentang akidahnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, suatu ketika ada orang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri dan bertanya soal orang yang sholat diimami oleh seorang yang berpemahaman Qadariyah,
Bagaimana hukumnya? Ya Sufyan, di negeri kami, imam kami itu pemahamannya sesat Qadariyah. Boleh enggak saya solat di belakangnya? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, la tuqaddimu, jangan kau jadikan dia jadi imam, jangan kau jadikan dia jadi imam. Kemudian dia mengatakan, huwa imamul qaryah laisa lahum imamun ghairah, tapi itu imam desa tersebut, tidak ada lagi imam kecuali dia. Masalahnya, kata, mungkin solat di belakang orang kafir ya. Sampai seperti itu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ketika berusaha untuk menegakkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun zuhud beliau dikatakan oleh Syu'bah ibn Hajjaj, sada Sufyanun nasa bil wara'i wal ilmi. Sungguh Sufyan Ats-Tsauri itu pemimpinnya orang-orang yang hendak wara' dan ilmu. Dan Qabisah ibn Uqbah mengatakan, majalah, kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mensifati beliau, wa kana mazzahan bassaman ma ashabi, tapi Sufyan itu suka bergurau, suka tertawa, tidak serius. Nah, ini ulama satu ini aneh, satu sisi dia suka menangis, sisi lain suka bergurau. Tidak mengapa, ini bergurau juga. Sufyan Ats-Tsauri itu suka tertawa gitu. Sampai ada ulama itu kalau jalan sama dia, kemudian di jalan itu ketemu dengan manusia, maka Sufyan terkadang ngobrol, jadi kawannya nunggu dia lama gara-gara apa? Bergurau dulu di situ, tawa ketawa gitu kan. Ulama tidak harus serius kan begitu ya. Ini mah enggak ya, kalau bisa ustadz itu enggak boleh bergurau, harus serius gitu kan, harus serius. Stres lah ustaz kalau kalau ustaz tidak pernah tertawa, tidak pernah bergurau, agak stres dia. Rasul mengatakan, tabassumuka li akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu itulah sedekah ya. Jadi jangan serius, kadang-kadang juga kita perlu ya gurau, bercanda. Sufyan Ats-Tsauri bercanda, apa salahnya ya, selama candaan itu tidak termuat padanya hal-hal yang tidak ada faedahnya, dusta dan yang lainnya, tidak masalah. Ini disifatkan siapa? Yang mensifatkan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Taib, karena juga waktu, langsung saja wafatnya beliau. Adapun wafatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dikatakan qala Ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Jadi Ibn Sa'ad menceritakan tentang wafatnya beliau. Sufyan Ats-Tsauri suatu ketika meminta kepada sahibnya untuk dibacakan surah Yasin. Kepada siapa? Kepada sahibnya. Kemudian ditanya, walima, kenapa? Kenapa harus aku bacakan surah Yasin? Kemudian liyusahhila mauti, agar Allah memudahkan kematianku. Maka akhirnya kemudian dibacakan surah Yasin. Ketika dia nazah itu dibacakan surah Yasin, sampai akhirnya belum selesai orang ini membaca surah Yasin, sudah meninggal dunia ya. Makanya di sini kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan, lakinu mautakum biyasin, ejahkan kepada orang yang meninggal itu surah Yasin. Mauta di sini maksudnya waqtal ihtidar, ketika hendak meninggal, bukan sebelum meninggal, bukan sesudah meninggal, tapi saat meninggal. Ini bagi yang mensahihkan hadis ini, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah. Semua riwayat-riwayat tentang talqin kepada orang yang akan meninggal dengan surah Yasin semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Tapi kalaulah memang hadis itu sahih, maka maksudnya membaca surah Yasin adalah saat ketika orang sedang meninggal dunia, dan tujuannya hanya untuk mempermudah keluarnya ruh saja, tidak lebih dari itu ya. Tetapi kalau berpegang dengan hadis yang sahih, maka itu lebih utama. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan la ilaha illallah.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.